Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita diambil dari Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-8. Judul renungan kita pada hari ini adalah Masih Ada Harapan. Tidak mudah untuk tetap memiliki pengharapan bagi orang yang telah menderita sakit sehingga 38 tahun lamanya. Dapatkah kita membayangkan situasi seperti ini? Selama itu dia berkumpul bersama sejumlah besar orang yang bernasib sama seperti dirinya. Menunggu air dalam kolam Bethesda tergoncang dan berlomba menjadi yang pertama menceburkan diri ke dalam kolam itu. 38 tahun dia berharap dan selalu kalah cepat dari orang lain. Kecewa? Pasti. Itu setidaknya yang tergambar dalam keadaan orang ini. Bahkan ketika Yesus datang dan menawarkan kesembuhan pun, orang ini menanggapinya dengan penuh keraguan. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku saat aku mencoba menyeburkan diri. Selalu saja ada orang mendahului aku. Dengan kata lain, tak ada orang yang peduli lagi dengan kondisinya. Tahun-tahun kegagalannya telah menutup hatinya pada sebuah harapan yang sesungguhnya tersedia di hadapannya hari itu. Ya, Yesus sedang berdiri di hadapannya dan memberi harapan baru bahwa dia bisa disembuhkan. Dan hari itu, orang itu pun disembuhkan. Dia harus bangkit dan melanjutkan hidupnya. Apakah kita sedang menghadapi situasi dan tahun-tahun sulit, di mana kita merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi? Penting bagi kita untuk mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu peduli. Dan hari ini berdiri di hadapan kita untuk menyembuhkan kelumpuhan kita. Ya, Yesus ingin kita menyambut uluran tangannya yang menyembuhkan itu. Dia ingin kita bangkit dari semua kekecewaan dan melanjutkan hidup baru yang telah Dia sediakan. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Bangkitlah sekarang dan lanjutkan hidup Anda. Oke. Hari ini renungan ini membahas, apakah memang mujizat Tuhan itu terjadi setiap hari? Ya. Nah, perikop pada hari ini di Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ke-8. Mari kita baca sama-sama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada juga seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Oke, mari kita bahas pintu gerbang domba ya. Jadi di Yerusalem itu sekarang ada pintu gerbang domba, di mana pintu gerbang domba itu sekarang namanya sudah ganti menjadi Lions Gate. Dan ini adalah salah satu pintu gerbang kuno di tembok pertaman Yerusalem bagian timur laut, sebelah utara daripada Bait Allah. Disebut pintu gerbang domba karena melalui pintu gerbang inilah domba-domba itu digiring untuk menjadi korban penebusan yang ditujukan ke Bait Allah. Nah, itu tujuannya seperti itu. Itulah sebabnya disebut pintu gerbang domba. Nah, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, serambi-serambi yang jumlahnya ada 5 itu, ada banyak
sejumlah besar orang sakit. Jadi orang itu buta, timpang, lumpuh, yang semuanya itu menantikan goncangan air kolam ini. Karena memang goncangan air kolam ini memang super sakti gitu ya. Jadi kalau memang orang yang jatuh ke kolam itu pertama kali sesudah goncangan yang pertama, maka orang pasti sembuh. Jadi memang benar, ada banyak orang menantikan mujizat. Orang banyak ini memiliki pengharapan pada goncangan air itu. Nah, yang jadi menarik saat ini, kalau kita tarik di dalam kehidupan modern saat ini, hari ini orang paling banyak memiliki pengharapan terhadap apa? Kalau orang-orang sakit ini kan harapannya terhadap kolam Bethesda. Nah, kalau orang-orang dunia ini harapannya apa? Saudara ini mesti pikir baik-baik. Sebenarnya apa sih yang kita kejar selama kita hidup di dunia ini? Pernahkah kita tuh mengejar sesuatu yang memiliki nilai kekal? Atau justru selama ini kita mengejar hal-hal yang bersifat duniawi? Hal-hal yang bersifat, ya sudahlah ya. Pokoknya, aku nyaman, kamu nyaman, kita nggak saling ganggu, ya sudahlah. Nggak usah ngomong Tuhan-Tuhanan lah. Nanti itu buat orang bertengkar saja. Apakah kita memiliki cara pandang yang seperti itu? Hari ini orang banyak memiliki pengharapan itu ada apa? Itu ya. Pada uangkah, pada relasi, pada pendidikan? Atau Anda tetap memiliki pengharapan 100% di dalam Yesus? Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan goncangan air, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, jadi sembuh apapun penyakitnya. Saudara, ini ada suatu fakta menarik. Jadi banyaknya orang sakit di Serambi Salomo itu menunjukkan bahwa mujizat itu tidak terjadi setiap hari. Ya, karena kalau tindakan menggoncangkan air di dalam kolam Bethesda itu sering, otomatis, maksudnya frekuensinya itu berulang-ulang dan itu sering. Otomatis yang tinggal di dalam kolam Bethesda yang menantikan goncangan itu kan ya sedikit toh. Karena lebih banyak orang sembuhnya daripada yang tidak. Tapi faktanya di sini adalah lebih banyak orang yang tidak sembuhnya, yang penyakitan daripada orang sembuh. Nah, ada tujuan apa ya? Kok orang banyak ini berkumpul di kolam Bethesda ini? Apakah ada tujuan tersembunyi di balik peristiwa ini? Kalau menurut saya, tujuannya adalah supaya orang-orang sakit itu memiliki pengharapan, bukan kepada kolam Bethesda. Kolam Bethesda ini hanya sebagai pengantar saja. Nanti yang lebih besar daripada kolam Bethesda itu ada, yaitu Yesus Kristus. Dia yang kapanpun bisa menyembuhkan Anda jikalau dia mau. Orang lumpuh 38 tahun ini tidak perlu nunggu lagi. Ketika ketemu Yesus, Yesus berkenan, dia langsung sembuh. Saudara, pertanyaannya sekali lagi. Apakah Yesus menyembuhkan seluruh orang sakit yang ada di Serambi Salomo? Jawabannya, tidak lagi. Jadi disembuhkan sama tidak disembuhkan, itu memang hak prerogatif daripada Tuhan saja. Nah, ayat 5 di sini dikatakan, di situ ada seorang yang 38 tahun yang tadi itu ya. Terus Yesus lihat orang ini. Saudara, kenapa orang ini kok tidak ada yang mau bantu untuk menggendongnya atau mendorongnya ke kolam itu? Mungkin orang ini adalah orang yang sebatang kara. Sehingga tidak memiliki pengharapan apapun untuk bisa jadi orang yang pertama. Lah bayangno dia lumpuh. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ya, orang buta itu pun juga punya kesulitan yang tinggi. Kakinya mungkin bisa berlari, tapi nggak tahu arah yang mana yang tepat. Betul ya? Orang yang lumpuh, matanya bisa tahu, oh arahnya ke sana. Tetapi dia tidak memiliki kapabilitas untuk berlari karena dia lumpuh.
Mau simbiosis mutualisme antara orang lumpuh dan orang buta, ya nggak bisa juga karena yang pertama kali yang nyemplung itu yang sembuh. Yang kedua kali nyemplung nggak sembuh. Gitu loh ya. Jadi ini memang agak susah nih. Nah, kembali lagi ke orang yang 38 tahun ini. Orang ini menderita sakitnya tuh sudah lama sekali loh. 38 tahun gak bisa jalan, ini repot ini ya. Tapi mengapa ya orang ini tidak ada yang memperhatikannya? Ya macam-macam ya sebabnya. Mungkin keluarga sudah meninggal semua seperti yang tadi saya sebutkan. Sebatang kara. Atau mungkin dirinya ditinggalkan karena lumpuh. Dulunya mungkin tidak lumpuh, karena lumpuh, keluarganya malas ngerawat, kemudian dia dikucilkan. Atau yang ketiga, mungkin orang ini pernah berdosa, sehingga melukai orang lain, dan Tuhan menghukumnya dengan kelumpuhan. Bisa juga kan? Jadi macam-macam. Tetapi apapun penyebabnya, orang ini sebatang kara. Orang ini tidak ada yang peduli. 38 tahun menantikan harapan palsu. Bukan harapan palsu. Harapan yang tidak mungkin bisa dia raih karena kelumpuhannya. Tidak mungkin. Dia selalu kalah cepat sama orang lain. Ayat 7 loh jawabnya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu belum mulai jebur ya. Mau menuju, orang lain sudah mendahului aku. Yesus tanpa basa-basi ngomong, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya daripada perumpamaan, bukan perumpamannya, kisah ini. Tuhan Yesus itu lebih berkuasa daripada Bethesda dan malaikat. Tuhan Yesus faktanya tidak menyembuhkan semua orang di 5 serambi Salomo itu. Ini penting sekali loh. Jadi kalau di dalam kebaktian kesembuhan ilahi atau dimanapun ya, kalau ada orang yang memang tidak disembuhkan, itu memang Tuhan tidak berkehendak orang itu sembuh. Setidaknya belum masanya. Artinya, memang tidak semua orang itu disembuhkan oleh Yesus. Kesembuhan itu adalah semata-mata karena hak prerogatif Tuhan. Anugerah Tuhan saja. Bukan yang lain. Sampai di sini nangkep ya. Jadi penyertaan Tuhan yang terjadi setiap saat. Bukan mujizat. Karena kalau mujizat itu, Anda akan mengalami suatu hal yang kemustahilan terus-menerus. Yang selama ini tuh kita secara normal pikiran itu mustahil. Kalau mujizat terjadi setiap hari, berarti kemustahilan itu yang kita pikirkan, itu terjadi digenapi setiap hari. Lah masa ya seperti itu kan ya enggak. Buktinya, mujizat kolam Bethesda pun tidak terjadi setiap hari. Karena kalau memang benar terjadi setiap hari, maka tidak banyak orang yang ada di 5 serambi Salomo. Oke? Jadi renungan kita hari ini seperti itu. Belajarlah untuk selalu peduli sama seperti Allah peduli. Yesus peduli terhadap orang yang 38 tahun ini. Bagi Anda yang memposisikan diri sebagai orang 38 tahun, tetaplah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tidak akan pernah. Pasti dia akan mempedulikan orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Contoh, minggu lalu kita sudah belajar Cornelius yang sungguh-sungguh beribadah untuk orang Yahudi, memberikan sedekah untuk orang Yahudi, dan perhatikan baik-baik yang minggu lalu. Dikatakan bahwa Allah itu memperhatikan dan menerima sedekah daripada Cornelius. Saudara, kalau Anda itu tulus, ketulusanmu mungkin orang lain tidak tahu. Ketulusanmu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ulangilah sekali lagi ya. Saudara tidak ada ruginya untuk berbuat tulus kepada orang lain. Karena orang lain mungkin tidak tahu ketulusan saudara. Mungkin tidak menjadi viral ketulusan saudara. Mungkin tidak menjadi booming ketulusan saudara. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tahu ketulusan saudara. Dan apa yang Tuhan tahu,
itu jauh lebih berharga daripada berita-berita yang viral. Karena berita yang viral itu cuma sebentar doang, kemudian ada peristiwa yang viral lainnya yang lalu sudah dilupakan. Tapi kalau sudah Tuhan yang tahu, Tuhan tidak pernah lupa terhadap ketulusanmu dalam menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati.